Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai air dan fungsinya di dalam Al-Quran. Nama saya Devi Purbasari Ubadillah dan saya berasal dari S1 Pendidikan Kimia Unimus. Langsung saja untuk pengertian air yang pertama. Di sini ada pendapat atau pernyataan dari Nur Hayati pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa air adalah salah satu senyawa kimia dengan rumus H2O. Terdapat satu molekul oksigen yang berikatan secara kovalen dengan dua atom hidrogen. Sifat fisik air secara umum adalah tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Selain itu, air bisa berwujud cair, gas, dan juga padat. Air memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan karena semua makhluk hidup memerlukan air. Nah, dari penjelasan ini kita tahu bahwasannya air itu sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup tak terkecuali. Air adalah sumber kehidupan. Asal segala kehidupan makhluk yang ada di bumi adalah air. Fungsi air di dalam kehidupan itu sangat banyak sekali. Air ini adalah merupakan pelarut yang sering kita gunakan. Jadi sifatnya itu universal atau umum. Penggunaan air yang paling utama adalah digunakan sebagai air minum dan mencakup kebutuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup di sini termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, apabila manusia kehilangan air 15% dari berat tubuhnya, akan mengakibatkan kematian. Keadaan ini sering disebut dengan dehidrasi. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya fungsi air sendiri itu sangat krusial di dalam kehidupan. Nah, sebenarnya berapa banyak sih air yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Nah, orang dewasa lazimnya itu memerlukan sebanyak 1,5 sampai 2 liter air untuk memenuhi kebutuhan dan membantu proses metabolisme. Selain keperluan air digunakan untuk konsumsi, air juga berperan penting dalam kegiatan sehari-hari manusia. Contohnya apa? Yaitu air diperlukan manusia sebagai alat transportasi zat-zat makanan dalam bentuk larutan. Nah, selain itu, air juga berfungsi sebagai pelarut yang melarutkan beberapa zat yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya, air diperlukan untuk melarutkan oksigen sebelum masuk ke pembuluh darah yang letaknya di sekitar alveoli. Allah itu mengkategorikan air di dalam beberapa kriteria. Yang pertama itu ada air hujan sebagai air yang disucikan. Kita pasti tahu ya bagaimana proses turunnya hujan, yaitu dari air yang menguap. Air ini bisa berasal dari lautan atau sungai-sungai yang ada di bumi. Itu nanti menguap ke atas, nanti akan jadilah embun atau titik-titik air membentuk awan. Nah, awan ini nantinya akan tertiup angin dan akan pindah atau bergeser ke arah daratan, sehingga nanti jika uap air yang terkandung di dalam awan ini sudah banyak, dia akan turun artinya menetes ke bawah. Nah, air yang turun menetes ke bawah inilah yang disebut dengan air hujan. Yang kedua yaitu ada air dari mata air sebagai air yang manis. Air ini biasanya kita gunakan sebagai air minum ya.
Terus yang ketiga ada air laut sebagai air asin. Kita sudah tahu bahwasanya air laut ini memiliki rasa yang asin karena mengandung NaCl atau garam, makanya memiliki rasa yang asin. Yang keempat yaitu air yang mengalir dari bebatuan, dan yang terakhir yaitu sesuatu yang membatasi antara air laut dan air tawar. Di sini namanya sungai bertemu atau sungai air payau. Langsung saja kita masuk fungsinya, fungsi air di dalam Al-Quran. Di sini saya hanya akan menjelaskan dua fungsi saja. Yang pertama yaitu air sebagai bahan baku kehidupan. Kita kan sudah tahu bahwasanya peran air di dalam kehidupan itu sangat penting dan krusial. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya air atau dalam bahasa Arab adalah bahan baku kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi afala yu'minun. Yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu menjadikan segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini berasal dari air. Maka mengapa mereka, yaitu kita semua, tidak beriman? Jadi Allah itu menciptakan air dan segala sesuatunya yang menjadi sumber kehidupan kita. Maka sebagai timbal baliknya kita tentu saja harus beriman kepadanya. Allah menanyakan hal ini kepada kita semua. Bagaimanapun juga 70% dunia ini adalah berupa air. Hanya beberapa persen saja yang berupa daratan. Tetapi hanya 22,5% saja dari seluruh air itu yang dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan ada sesuatu yang mengerikan. Air yang dapat kita konsumsi, yaitu yang bersumber dari sungai, kini mulai banyak mengering dan di berbagai belahan dunia. Maka dari itu, kita sebagai manusia haruslah menjaga lingkungan, agar tidak mencemari lingkungan, dan sumber-sumber air yang menjadi tempat sumber kehidupan kita tidak akan mengering. Bayangkan saja jika air di sungai akan mengering, kita akan minum dari mana? Tentu saja kita akan kehilangan sumber air, dan ini tentu saja akan mengakibatkan kita dehidrasi dan mungkin saja bisa meninggal. Dalam Al-Quran, kata air disebutkan beberapa kali. Maka kita tentu saja harus mencermatinya dengan baik, menjaga apa yang telah diberikan kepada kita, bahwasanya manusia itu butuh air untuk hidup. Contohnya untuk minum, untuk mencuci, untuk memasak. Sedangkan tumbuhan membutuhkan air untuk apa? Tentu saja untuk membuat makanannya mereka, atau yang dinamakan dengan fotosintesis. Begitupun juga dengan hewan. Hewan membutuhkan minum seperti manusia. Maka dari itu, air ini adalah suatu komponen yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita yang ada di bumi, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan atau makhluk lainnya. Nah, di dalam ayat Allah yang lain di Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah menghidupkan tanah-tanah tandus melalui air yang diturunkan dari langit. Dari sana berbagai jenis makhluk hidup akan tumbuh dan indah. Nah, apa sih air yang turun dari langit ini? Nah, air yang turun dari langit ini adalah air hujan. Nah, Allah menjelaskan bahwa
tanah-tanah yang kering dan tandus itu akan kembali lembab, sehingga kita semua tuh bisa menanam di tanah yang lembab tersebut dan tidak kekeringan, menanam entah itu sayur-sayuran, makanan atau bahan pangan yang lain seperti padi atau obat-obatan yang sangat berguna bagi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tentu saja kita butuh makan, buah-buahan menyediakan kita vitamin dan lain sebagainya. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 8 yang bilang bahwa manusia itu tercipta dari air. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alna naslahu minas sulalatim mimma'im mahin. Yang artinya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina atau air mani. Quran surat As-Sajdah ayat 8. Nah, hal ini yang sama juga ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari air yang hina dan terpancar atau air mani. Nah, ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 20 dan Quran surat At-Tariq ayat 6. Dalam ilmu biologi kita mengenal proses lahirnya manusia. Tentu saja diawali dari proses pembuahan. Pembuahan ini dilakukan oleh sel sperma atau air mani. Maka dari itu Allah memberikan peringatan kepada kita semua atau pengingat bahwasanya kita ini sendiri terbuat dari air, yaitu saripati air yang hina. Maka kita haruslah senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada fungsi air hujan sebagai rezeki. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lahum minhu syarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Yang berarti, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya air hujan ini rezeki bagi kita semua, yaitu air hujan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Yang pertama yaitu sebagai air minum kita, yang kedua yaitu untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan yang ada di bumi, dan yang terakhir yaitu untuk ternak-ternak kita atau hewan-hewan yang ada di bumi. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur. Tidak hanya itu, air hujan adalah air yang disucikan, di mana sebelumnya angin membawa awan yang berisi air hujan sebagai kabar gembira. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48. Ini menjelaskan mengenai proses turunnya air hujan yang telah saya jelaskan tadi di awal, berawal dari penguapan, nanti terjadi titik-titik atau uap air di atas awan, lalu dihembus oleh angin ke daratan. Kalau sudah banyak nanti turunlah sebagai air hujan. Nah, dari air hujan itulah Allah mengirimkan air yang murni dari pegunungan untuk manusia nikmati. Allah juga mengingatkan kita semua bahwasanya tidak akan ada satupun yang mampu membuat hujan sepertinya
serta Allah mampu menghilangkan hujan itu dari muka bumi ini. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18 dan Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita semua itu tidak bisa membuat hujan yang sama yang seperti Allah buat. Ini menunjukkan bahwasanya kuasa Allah itu sangat besar sekali. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus senantiasa bersyukur dan memelihara apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah juga mampu menghilangkan hujan itu dari muka bumi ini. Allah memiliki kemampuan untuk menghilangkan hujan, artinya mencabut suatu hujan dari suatu kalangan tertentu atau di bumi. Nah, di sini Allah berkuasa. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan tidak menurunkan hujan. Ini seperti misal Allah tidak akan menurunkan hujan di Semarang. Allah akan menurunkan hujan di Salatiga, seperti itu. Jadi Allah tuh memiliki kehendak atau kemampuan di mana Allah akan menurunkan hujan. Allah bakalan mengerti kapan Allah harus menurunkan hujan, kapan juga Allah akan menghilangkan hujan dari muka bumi. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai air dan fungsi air di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.